Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua, guru-guru PJOK yang hebat. Hari ini kita akan pertemuan 2 kali terakhir, setelah ini sekali, terus besok sekali lagi, terus saya untuk aktivitas mayanya. Baik, kakak semua, hari ini kita akan melakukan umpan balik rencana tindak lanjut. Jadi karena ini judulnya umpan balik ya, jadi sifatnya apa yang sudah kakak lakukan tentang pembuatan rencana tindak lanjut nantinya. Baik, untuk mengawali kita akan berdoa terlebih dahulu, dipimpin boleh Kak TG, monggo Kak TG bisa. Sudah selesai Kak TG, Omin Mam daharnya. Suaranya belum dibuka Kak TG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga untuk pertemuan tatap maya hari ini diberikan kelancaran dan manfaat ilmu yang barokah. Berdoa dipersilakan. Cukup, monggo lanjut. Baik, terima kasih Kak TG. Jadi seperti yang di awal Kak utarakan bahwa hari ini kita akan melakukan umpan balik rencana tindak lanjut, yang kemudian kedua akan dilanjutkan dengan pembahasan bukti karya. Jadi sebetulnya apa sih bedanya gitu bukti karya sama tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya itu? Ada tindak lanjut, ada aksi nyata, ada apa lagi Kak ya? Ini paling itu ya kayak 2 itu. Nanti akan dilanjutkan dengan bukti karya. Jadi kalau aksi nyata, kemudian ada tindak lanjut, rencana tindak lanjut itu kegiatan yang sudah kakak-kakak lakukan tentang materi yang sudah dipelajari secara mandiri oleh kakak semua di LMS. Nah, kemudian ada aksi nyatanya seperti apa gitu. Kalau yang di sini, kemudian ada setelah di aksi nyata, terus mau ngapain rencana lanjutnya gitu. Nah, itu terus sekarang kita akan evaluasi karena ini bentuknya umpan balik. Jadi kita akan banyak berdiskusi lagi kakak tentang bagaimana pelaksanaan rencana tindak lanjut yang kakak sudah lakukan. Kemudian kalau kita ke bukti karya itu semacam gini kayak. Jadi kita sudah sekian bulan itu melakukan pelatihan ini gitu bersama-sama, kakak belajar bersama-sama teman-teman yang lain, itu terus kemudian dipilih. Jadi dipilih kegiatan-kegiatan atau RPP yang terbaik mana. Ini kan nanti jelasnya ada di ini Kak, ada di belakang ya. Tapi ini pengantar saja. Ada mungkin ada pengalaman terbaik buat kakak semua gitu misalkan gitu, ada monggo nanti bisa dicantumkan di sini. Nah, tapi bedanya nanti di sini ada koreksi terlebih dahulu dari fasilitator. Kalau sebelumnya kan tidak ada, kakak hanya dapat langsung mengirim ke LMS selesai gitu kayak. Tapi kalau nanti di bukti karyanya itu ada istilahnya kurasi dulu. Nanti kalau sudah pas, nanti baru dikirimkan atau diupload di PMM itu sendiri ya. Jadi nanti akan dilihat banyak orang, di ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang yang akan melihat hasil kita itu nanti di PMM itu sendiri kalau yang bukti karya ini. Baik, kita akan memulai di umpan balik rencana tindak lanjut terlebih dahulu Kak ya. Baik, kesepakatan bersama, kita akan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama.
Memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini tujuan kakak semua diharapkan mampu memahami pentingnya memberikan umpan balik, berbagi pengalaman saat pelaksanaan rencana tindak lanjut, kemudian menganalisis dukungan, hambatan, tantangan, serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut yang dibuat kakak semua. Kemudian agenda kita hari ini, yang pertama memberikan umpan balik kepada peserta lain. Jadi ini arena atau wahana atau tempat kakak semua untuk berbagi pengalaman bersama teman-teman yang lain atau kakak yang lain. Apa yang telah kakak lakukan kaitannya dengan rencana tindak lanjut ini. Kemudian melakukan berbagi pengalaman saat pemaparan RTL serta bergantian di dalam BOR. Nanti kakak akan masuk ke BOR lagi ya. Nanti RTL seperti apa nanti akan disampaikan di BOR masing-masing. Kemudian mengisi RTL 3 analisis umpan balik rencana tindak lanjut. Nah, agendanya ini pertemuan materi pertama gitu. Pembukaan, pengingat bersama, kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 30 menit aktivitas itu berbagi cerita, RTL, kemudian saling memberikan umpan balik secara bergantian di dalam breakout room. Kemudian 10 menganalisis 3 analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut COK. Bagaimana rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu kakak laksanakan? Apakah mendapat dukungan? Apakah ada tantangannya? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, ini aktivitasnya. Mari melakukan aktivitas berbagi cerita, umpan balik terhadap pembuatan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. Nah, nanti kakak-kakak kita akan membagi menjadi 3 BOR nanti seperti biasanya. Kemudian tiap peserta akan berbagi cerita, kemudian diberikan umpan balik oleh peserta yang lain dalam pelaksanaan pemaparan RTL yang sudah dilaksanakan. Jadi bisa jadi nanti kakak sudah menyampaikan apa RTL itu, kemudian RTL yang sudah dibuat itu seperti apa gitu, terus kendalanya apa dan seterusnya, mungkin itu bisa jadi materi yang akan disampaikan ke teman-teman semua, kemudian materinya seperti apa, kemudian sudah adakah tentang apa konten-konten yang berkaitan dengan unggah tugas rencana tindak lanjut yang kemarin, misalkan ada judul programnya atau kegiatannya seperti apa, kemudian latar belakangnya bagaimana, tujuan programnya seperti apa, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya juga terlihat di dalam RTL yang sudah kakak buat. Kemudian ada struktur program, ada apa lagi ya, mungkin pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, atau kalau kita dulu itu ada aset based learning ya kak ya, aset based learning itu juga mungkin bisa diceritakan. Dan ini karena ini pasti akan berbeda ya kak ya, satu dengan yang lain, pasti akan mendapatkan ilmu dari teman-teman semua. Kakak juga punya pengalaman tersendiri dari sekolah masing-masing, karena bisa jadi sekolah kakak itu juga punya ciri khas ya, jadi punya karakter masing-masing. Jadi bisa jadi nanti pengalaman satu dengan yang lain akan berbeda. Nah, ini menjadi belajar bersama, akhirnya saling mengisi satu sama lain. Nah, jadi belajarnya untuk umpan balik itu sendiri kak. Kemudian rencana evaluasinya seperti apa, tantangan, kemungkinan tantangannya apa, kesulitan dan seterusnya itu bisa nanti diceritakan ke kakak semua. Oke kak, monggo.
Mas Ria. Baik, sudah sedikit memahami Kak untuk nanti aktivitas yang ada di BOR masing-masing. Kita akan berbagi cerita di dalamnya. Apakah sudah siap untuk berbagi cerita Kak? Insya Allah siap. Oke, baik. Nah, kemudian ya. Oke, nanti setiap orang bergantian durasinya ya kurang lebih 5 menit lah gitu tiap orang itu. Jadi tidak terlalu panjang, jadi semua bisa bercerita bersama, berbagi apa yang menjadi poin penting dari RTL yang Bapak kakak semua buat itu ya. Baik, saya akan masuk di pembagian ruangannya. Waktunya 30 menit saja nih Kak. Bu. Baik, sekarang saya buka ruangannya, nanti kakak bisa masuk ke dalamnya. Ya kan kakak bisa masuk ke dalam room yang telah disediakan.
Baik Kakak semua, tadi Kakak sudah di room tadi, seru sekali ya pembicaraannya tadi terkait dengan, rencana tindak lanjut yang jadi teman-teman, kakak-kakak semua yang, tadi Kak Masfiah mungkin belum selesai menjelaskan gitu tadi. Kak. Iya, di Masya Allah. nggih, monggo Halo. dilanjutkan nggih, sambil berbagi. Ini kok macet, nggak ada suaranya. Ada ya. Muncul Kak suaranya. Kak Usman nggak ada Iya Kak, suaranya ini. Weh, jenengan wis seru banget deh. suaranya muncul Kak. Soalnya berhenti layarnya. Oh mungkin Sebentar. sinyalnya itu mungkin Kak. Baik, sambil menunggu, Kak Masfiah. Iya, sudah Kak Oh Usman. sudah, nggih monggo Kak. Sudah masuk suaranya. Nggih. Oke. Saya matikan off cam aja ya, soalnya sinyalnya kurang Nggih, stabil. nggak apa-apa Kak, monggo. Ya. Untuk yang RTL saya tadi melihat punya Bu Hari. Ternyata mungkin pemahaman saya yang berbeda sekali dengan Bu Hari. Saya RTL-nya kemarin yang saya unggah di LMS itu sudah ada kombelnya langsung, kemudian juga video anak-anaknya pas berkegiatan itu sudah langsung saya upload di LMS, Kak. Apa mungkin saya yang membaca di LMS memahaminya yang apa kurang je. Setelah melihat milik Bu Hari tadi, ternyata memang baru rancangan tindak lanjut yang akan dilaksanakan, begitu ya. Nah, jadi kemarin yang di LMS itu kan saya sudah kegiatan anak juga sudah saya upload, kemudian kegiatan kombel yang bersama teman-teman juga videonya juga sudah saya upload gitu. Apakah itu yang dimaksud apa RTL itu Kak Usman? Oh baik. Mohon maaf. Baik, sebetulnya kemarin itu sudah ada rancangan Kak, kalau yang kita tatap muka yang 3 kali tatap muka itu kita ada, apa ya, merencanakan, kemudian ada pembuatannya gitu, terus nah sekarang tindak lanjutnya gitu. Mestinya memang hari ini itu sudah muncul semua lengkap tentang laporan juga sudah ada, videonya sudah muncul gitu. Nah, cuman yang jadi masalah mungkin ya, tapi mungkin kasusnya yang mungkin berbeda. Jadi kayak misal, Kak Sigit menceritakan bahwa untuk membuat itu nanti waktunya kan 6 bulan. Nah, pasti akan terbentur. Jadi ini jangka panjang. Jadi terbentur waktu, tidak bisa langsung membuat secara utuh katanya gitu. Nah, itu kan kasus ya, Kak, ya. Jadi memang jadi kasus itu kan bisa jadi ada dia di 6 bulan, bisa jadi kalau langsung sekali selesai atau seminggu selesai itu mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalkan di kegiatannya project yang dia memang misalkan peningkatan kebugaran itu kan nggak bisa 1 minggu meningkat, harus beberapa minggu gitu dia baru kelihatan. Seperti itu, Kak. Jadi memang semestinya emang iya, hari ini sudah karena ini kan ada umpan baliknya rencana tindak lanjutnya itu, jadi Kakak sudah membuat semuanya gitu mestinya gitu. Sudah betul Kak Mas ya? Oke, iya. Tapi minta koreksinya juga, mohon maaf Kak Usman, minta koreksinya juga yang di LMS itu, karena memang RPP itu juga saya unggah di modul ajarnya saya unggah di LMS.
Kemudian yang juklis ada di RTL itu dari latar belakang, kemudian juga saya buat kebetulan saya menggunakan Canva, dan video dari Kombel juga sudah saya masukkan di situ, plus kegiatan anak karena di situ ketentuannya 9 slide, nggih. Jadi kemarin saya buat foto saja untuk kegiatan anak, padahal videonya juga ada gitu. Nah, mohon koreksinya nanti Kak Usman bisa di LMS, mungkin nanti bisa dikomentari seperti apa gitu. Baik Kak. Nanti kalau misalkan videonya tidak terlihat atau kurang, itu nanti bisa linknya saja dikirim Kak. Kirim ada nanti linknya dikirim di situ, sudah ada apa ya, text entry-nya. Iya. Gitu aja. Oke, mohon maaf Kak Usman, saya kemarin karena itu video, jadi saya linknya pakai link YouTube. Oh boleh, nggih. Di LMS iya, saya pakainya YouTube karena memang agak lama, jadi aduh kalau melalui YouTube kan lebih cepat dibanding kalau saya mungkin melalui Google Drive itu kok prosesnya 2 kali lipat lebih lama gitu. Jadi saya kemarin link YouTube-nya yang saya sematkan di LMS, kemudian RPP-nya yang dokumen itu saya selipkan di dokumen. Tetap yang ada di form RTL. Nggih, nanti mohon koreksinya saja dari Kak Usman kurang. Baik. Nggih, matur suwun. Iya, sama-sama Kak. Baik, terima kasih Kak Maspia udah berbagi cerita ya tentang pembuatan RTL. Sudah lengkap dari Kombelnya, dari foto-foto kegiatan siswa dan seterusnya sudah dimunculkan di situ ya Kak. Baik, kalau masih ada yang mau berbagi Kak, satu lagi kalau masih, nanti setelah itu kita akan lanjut di ketentuan untuk pengantar bukti karya gitu. Nah, ini sudah berbagi sudah. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut di materi berikutnya. Mudah-mudahan nanti Kakak semua sudah membuat RTL ini sampai selesai, Kak. Harapannya begitu, ya. Tetapi misalkan belum, disesuaikan dengan due date-nya. Jadi jangan sampai melebihi apa yang sudah ditentukan di LMS itu sendiri. Sekali lagi Kak Usman ini. Monggo Kak. Karena itu kan kalau di sementara yang saya buat, aduh sinyalnya. Suaranya putus-putus Kak ya. Iya, ini sinyalnya kok tulisan. Ya, sudah Kak Usman. Itu kemarin jadi saya buatnya itu baru intra project tapi intra. Jadi hanya 3 hari yang saya buat itu 3 hari dari saya pembuatan awal itu RTL-nya, kemudian hari berikutnya saya ada Kombel bersama teman-teman, kemudian di hari ketiganya saya praktek bersama anak-anak itu bekerja sama dengan kelas yang lain yang sama-sama kelompok A. Nah, itu kami buat videonya kegiatannya bersama-sama di lapangan basket SMA 4 itu. Lah itu apakah kalau ini kan kok teman-teman saya lihat kok punya rentan waktu yang agak lama karena mungkin untuk yang kelas atas SD, SMP maupun SMA itu kan ada mungkin ada ekstra olahraga gitu ya, kokurikuler ya. Kalau di TK itu kan untuk olahraga biasanya ada di intra. Jadi saya kemarin menuliskannya intra kurikuler tetapi bentuknya proyek yang dilakukan selama 3 hari. Begitu. Ya, tidak masalah Kak. Dari kegiatan GIT.
kegiatan project itu kan bisa bermacam-macam gitu. Nggih. Projectnya gitu, baik misalkan 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan itu bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya itu sendiri. Ya, misalkan kayak kemarin ada Kak Triana membuat meeting gitu untuk anak-anak itu dalam 1 kali pertemuan itu nggak apa-apa, karena memang itu tujuannya hanya 1 kali pertemuan, targetnya 1 kali pertemuan. Jadi memang nanti disesuaikan dengan kebutuhan belajar dari anak-anak semua yang ada di sekolah gitu ya. Jadi nanti capaian pembelajarannya itu nanti disesuaikan juga dengan kebutuhannya anak-anak, belajarnya anak-anak itu sendiri. Jadi misalnya kalau kita mau membuat jangka, tapi kalau bisa sih usahakan sih ini ya Kak ya, tidak terlalu panjang gitu, karena ini kan waktu pelatihannya sudah mepet di 26 itu sudah kita tatap maya sudah selesai, 29 itu sudah due date-nya untuk unggah bukti karyanya, jadi sudah mepet semua. Jadi Kakak sudah harus mengumpulkan bukti karyanya, atau ini RTL ya kalau ini, mengumpulkan RTL-nya sudah selesai gitu ya. Jadi pengumpulannya, pembuatannya, evaluasinya sudah selesai semua gitu. Oke, jadi tidak ada masalah kalau misalkan seperti itu Kak, Mas Fia. Oke, makasih Kak Usman. Oke, sama Kak. Baik, kita lanjut Kak untuk bukti karya Kak. Mohon nanti kakak-kakak mencermati karena ini sangat teknis banget kakak. Jadi nanti bisa dicermati lagi nih kakak. Kita bersama-sama untuk mencermati ini nanti tentang bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Nah, ini topik bahasanya alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Jadi mengunggah bukti karya di PMM-nya. Nanti ini yang di awal telah bersama-sama kita utarakan bahwa bukti karya ini merupakan bentuk dari hasil belajar bersama-sama kita di PKG PJOK yang sampai 3 bulan ini ya Kak ya. Jadi ini buktinya kakak itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan jelaskan bukti karya itu seperti apa dan apa aja sih bukti karya itu. Kemudian kakak semua akan mengunggah bukti karya di PMM. Nanti ada kurasinya, ada kuratornya itu dari fasilitator sendiri. Jadi nanti misalkan belum sesuai, nanti ketika kakak-kakak akan mengirimkan, terus sudah dikirimkan, setelah itu nanti fasilitator melihat, kalau sudah sesuai nanti ada umpan baliknya, oh sudah Kak, sudah sesuai gitu. Nanti terus langsung bisa dilanjutkan di PMM dan kita hanya mengunggah di situ aja, nanti ada tata cara mengunggahnya. Nanti akan dilihat oleh banyak orang di PMM itu sendiri. Jadi semacam karyanya kita secara orisinil yang ada di PMM ya Pak. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK tahun 2024. Perjalanan peserta PKG PJOK. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini memang panjang alurnya kayak mulai dari orientasi, ada pembukaan, materi orientasi, ada asinkron, tatap maya. Nah, ada juga nanti luring yang minggu ke-6 sudah kita lalui bersama. Dan nanti ada penutupan juga sudah selesai. Kemudian ini ada unggah dokumentasi bukti karyanya. Jadi dan terakhir ada pembelajaran asinkron dan tatap maya di terakhir, tapi itu evaluasi saja. Jadi ini perjalanan kita di PKG PJOK ya Kak. Yang sekali dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10 ya. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini.
serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi ini salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Jadi, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Jadi nanti kakak bisa untuk videonya bisa menggunakan mic wireless, itu bisa nanti pakai itu biar terlihat gambarnya, suaranya itu terlihat terdengar dengan jelas ya. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik tersebut. Jadi nanti ketika nanti ada identitas peserta didiknya, misalkan namanya siapa, itu bisa dicantumkan di situ, itu wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Kemudian karya bukanlah merupakan hasil plagiasi karya orang lain, mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi nanti sumber referensinya juga ditulis ya Kak, biar nanti terlihat ini dari mananya gitu. Alur validasi bukti karya. Untuk PKG PJOK. Jadi Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen atau video, PDF atau video. Jadi kakak punya dua pilihan untuk membuat bukti karya ini, berupa dokumen yang PDF atau kakak bisa membuat video, jadi bisa dua itu. Nah, bagaimana ketentuannya untuk PDF? Ini termasuk ada praktek pembelajaran, praktek baik, dan RPP. Nah, yang termasuk dalam kategori PDF itu nanti bisa kakak tentang praktik pembelajarannya. Jadi yang merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen aksi nyata. Karyati, monggo. Karyati? Iya Kak, Ya, terima kasih. Mau nanya, itu kita baru lagi atau yang kemarin kita sudah, yang aksi nyata kemarin bisa dilaporkan? Jadi bukan buat baru lagi kan? Jadi ini bukti karya itu merupakan hasil orisinil dari kakak-kakak semua. Jadi misalkan yang kemarin sudah baik, sudah rubah, misalkan di praktik pembelajarannya. Ya, cek Kak. Jelas kok, nggak putus-putus. Oke. Jadi misalkan ini kalau ada kan ada tiga pilihan ya Kak ya di PDF ini, praktik pembelajaran atau praktik baik, dan modul atau RPP. Ya misalkan kakak-kakak mau mengirimkan modul ajar misalkan. Nah, modul ajarnya ini itu dalam bentuk PDF dan itu sudah memuat beberapa unsur. Jadi misalkan ada, kalau kemarin kita ada backward design, ada tujuan pembelajarannya sudah jelas misalkan gitu. Ada rubriknya dan seterusnya, itu penilaian dan seterusnya itu ada menggunakan penilaian seperti apa itu. Jadi runtutan itu sudah sudah puas, artinya itu kita buat sendiri, itu kita modifikasi sendiri, kemudian yang kurang-kurang ditambal sudah selesai, yang kemarin terus diupload juga kemarin kan mungkin sudah ya Kak ya. Nah itu misalkan saya yakin ini nih gitu, nanti silakan nggak apa-apa dikirim saja karena ini bisa bentuknya kan modul ajar, boleh Kak. Iya. Boleh kalau bentuknya modul ya, ajar. Kan? Nah tapi boleh yang kemarin sudah saya buat, yang sudah
dikumpulkan. J. Dan kemudian kalau misalkan saya bukan modul ajar tapi praktek baik gitu, monggo. Kalau apa? Ini ada pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain kalau praktek baik itu. Dalam konteks program, peserta praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi kemampuan mengajar PJOKA yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF juga. Jadi bisa 3 ini Kak, silahkan bisa milih ya monggo untuk bukti karyanya. Tapi mungkin kakak yang, monggo Kak Sika, saya sampai Kak. Saya Kak. Oh Kak Sigit monggo. Mungkin menggarisbawahi yang ditanyakan Kak Aryati tadi. Mungkin Kak Aryati hanya memastikan kembali nanti yang diupload di tugas akhir itu yang kemarin kita sudah buat, itu kita lanjutkan, kemudian kita upload. Jadi kita nggak usah buat lagi yang baru, begitu kan? Iya, betul. Nggih. Seperti itu Kak, nggih. Boleh, nggih, monggo. Nggih, monggo Kak Tegi. Mohon izin yang tadi kalau kita video itu harus ada surat pernyataan dari wali murid, berarti per person itu ya? Per personal anak. Kalau kita melibatkan 30 ya berarti surat izinnya 30 ya? Nanti dijadikan satu saja Kak, tidak apa-apa. Nanti dicatangan ke satu kertas, nanti namanya siapa saja, nanti dicatangan di situ. Enggak kan, itu ada persetujuan wali murid itu? Betul Kak, betul. Ada persetujuan itu. Nanti itu teknis saja, nanti monggo kalau misalkan mau 30 bisa, tapi kalau misalkan dibuat lebih simpel juga nggak masalah gitu. Yang penting ada persetujuan bahwa formatnya ya, monggo Kak. Monggo Kak Tegi. Tanda tangan orang tua ya Kak ya? Iya ya berarti itu. Nggih. Mungkin formatnya kalau Pak Usman Kagungan nanti dikirim di grup, jadi kan kita tinggal gitu aja gimana. Kalau sudah ada formatnya, jadi kita formatnya itu nggak beda-beda, karena kita kan pasti melibatkan siswa. Jadi contoh formatnya Kak mungkin. Baik, nanti coba kan saya cari tahu dulu Kak, karena ini kan saya juga belum dapat, kalau yang sekarang saya belum dapat, tapi nanti saya akan tanyakan di adminnya coba ada nggak gitu untuk format pembuatan semacam surat pernyataannya itu. Nanti mudah-mudahan bisa lebih cepat untuk saya kirim Pak ya Kak ya. Ya, terima kasih. Nggih. Nanti sambil berjalan saja kayak sambil tanya monggo. Nah, coba kita kalau lihat di video ya kayak tadi tentang formatnya gitu. Kalau kita kan sekarang PDF. Sekarang kita akan maju ke video seperti apa. Nah, ini peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PJOKA dengan menandatangani formulir ini. Oh, ini contohnya Kak di sini seperti ini. Dengan menandatangani formulir ini, centang pada kotak di samping pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah, terkait pengambilan gambar, video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Saya menyatakan bahwa saya... Gimana Kak? Bisa kan nanti saya share Kak? Jadi biar nanti Rasma bisa membaca secara utuh nanti. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar dan mempublikasikan pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, video, atau foto dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOKA adalah produk orisinil saya, bukan merupakan hasil plagiasi.
karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, seperti ini Kak, mungkin bisa Kakak nanti bisa melihat nanti di sini ya. Ini ada tautannya juga, ini tautan berikut. Jadi kalau nanti yang Kakak yang ada video ya Kak ya, video yang ada menampilkan wajah. Mungkin di foto juga sama Kak, di foto juga kalau misalkan di foto itu ada wajah peserta, nah itu bisa di ini juga, karena bisa jadi nanti nggak berkenan gitu kan, nanti bisa repot juga. Baik, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Kelihatan nggak Kak? Kalau ini menunya aja kayak yang biasa kita lihat kan, ada di home, ada model, ada modul ya. Ada beranda home kelas. Iya, iya. Ini di PMM ya. Nah, kemudian ini ada unggah bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi ini kakak-kakak nanti bisa masuk di bukti karya Kak. Unggah bukti karya nanti di sini masuk saja. Kemudian kalau ini masih di lock ya berarti nanti belum bisa dibuka Kak. Kalau nanti jadi ini akan berlanjut terus nanti. Jadi ketika sudah mengirimkan, nanti di bawahnya akan terbuka terusnya. Nah, Anda akan masuk pada laman modul bukti karya. Satu, pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya Anda. Kemudian kedua, proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Jadi nanti sebelum nanti diperiksa oleh fasilitator, draft yang ada di sini unggah buktinya itu belum keluar ya. Tapi ini kalau sudah disetujui, sudah ada perbaikan gitu misalkan gitu, nanti bisa keluar dari sini. Nah, ini unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi ini masuknya di unggah bukti karya Kak. Jangan lupa nanti masuknya di unggah bukti karya. Yang tadi di sini seperti ini, unggah draft bukti karya. Nah, kemudian yang ketiga, unduh formulir persetujuan pelibatan anak yang perlu dilengkapi. Jadi kakak nanti bisa diunduh Kak ternyata. Jadi ada kakak bisa nanti mengunduh di LMS itu sendiri. Jadi formulirnya sudah ada Kak. Kak Tegi tadi bisa nanti mengunduh di sini ya Kak. Formulir persetujuan pelibatan anak yang perlu dilengkapi dan diunggah bersama dengan draft bukti karya. Kemudian klik kerjakan atau tugas Smart Assessment untuk mengunggah bukti karya. Pastikan Anda membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai melakukan pengunggahan. Murid, nah ini kan ini contohnya saja Kak. Kalau di sini. Nah ini formulir sudah muncul di bawahnya sini Kak. Nanti Kakak yang membutuhkan formulir persetujuan nanti, formulir persetujuan pelibatan anak nanti ada di bawah sini. Nanti ini bisa sama di LMS juga, Kakak bisa melihatnya di sana. Kemudian yang keenam, ini unggah sama ya. Yang keenam pilih tab file upload. Nah, di sini ada pertama file upload, terus
klik ini ya, file upload file untuk mengunggah draft bukti karyanya. Kemudian kakak bisa pilih atau klik choice file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Katakan, bila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silakan klik choice file dan pilih ulang dokumen yang ingin diunggah. Jadi bisa nanti langsung diganti saja kalau mau mengganti. Kemudian pilih add another file. Nah, ini ada klik another file, Kak, nanti di LMS-nya muncul nanti. Untuk menambahkan dokumen yang ingin diunggah. Jadi ini tambahan, ada tambahan add another file. Jadi misalkan ada beberapa file yang ingin diunggah gitu ya. Nah, itu bisa milih add another file. Ulangi langkah upload file dan choose file. Lalu unggah formulir pernyataan pelibatan anak. Nah, ini kan berarti ada dua ya, kayak. Yang pertama itu bukti karyanya, kemudian yang kedua formulir pernyataan tentang itu ya, pelibatan anak. Kemudian setelah dokumen lengkap terunggah, klik kumpulkan atau submit assignment. Nah, ini fasilitator kemudian akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Dan jika karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali ke fasilitator. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta langsung dapat mengunggahnya ke PMM. Jadi kenapa ini harus segera dibuat, Kak? Karena ini ada 2 kali kerja. Jadi misalkan dari kakak itu sudah membuat bukti karyanya, baik video ataupun modul ajar ataupun tadi praktek baik atau pembelajaran tadi. Nanti setelah itu baru diperiksa fasilitator, setelah itu baru dikembalikan kakak lagi untuk misalkan kalau ada perbaikan dikembalikan lagi. Tapi kalau tidak ada perbaikan nanti langsung bisa diupload di PMM itu sendiri. Jadi ini ada prosesnya lebih panjang untuk penilaiannya, Kak. Jadi kalau kemarin kan hanya kakak membuat kemudian setelah membuat selesai diunggah, kemudian langsung fasilitator hanya menilai gitu aja. Jadi nggak dikembalikan lagi kalau nggak sesuai. Terdapat 2 putusan utama dari validasi bukti karya. Yang pertama, layak untuk langsung diunggah ke PMM. Yang kemudian yang kedua, perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Jadi kakak bisa melihat secara berkala ya, apakah sudah tervalidasi atau belum. Kemudian ini putusan utama dari validasi bukti karya, layak untuk diunggah ke PMM. Yang pertama, Anda akan melihat modul berbagi bukti karya. Apabila draft bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PMM. Kemudian yang kedua, dalam modul berbagi bukti karya, Anda perlu memberikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Klik reply untuk mulai membagikan bukti karya Anda. Jadi tahap berikutnya ini bisa berbagi dengan orang lain. Ini kita sudah ada di sini, Kak ya. Klik reply kalau mau berbagi. Reply.
Putusan utama dari validasi bukti karya, layak untuk diunggah. Ini yang layak untuk diunggah ya. Tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Klik post replay untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Nah, kemudian hasil bukti karya telah berhasil dibagikan kepada forum diskusi. Kemudian ini yang perlu revisi Kak. Kalau tadi yang sudah layak untuk layak diunggah ya. Kalau ini yang revisi. Anda akan melihat mode revisi apabila draft bukti karya layak untuk diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Klik tautan untuk kembali ke modul unggah dan bukti karya untuk di-upload. Jadi untuk direvisi. Baik, kemudian yang selanjutnya lihat umpan balik dari fasilitator terkait aspek yang perlu diperbaiki. Jadi nanti ini detail sekali ya. Jadi apa nanti yang perlu diperbaiki nanti sudah dimunculkan di kolom komentar yang ada di KKK itu. Klik kerjakan lagi atau new attempt untuk mulai mengunggah draft bukti karya yang telah diperbaiki. Kemudian mengunggah bukti karya di PMM. Ini jadi kalau kakak sudah layak untuk diunggah, nanti kakak akan mengunggahnya di PMM-nya sendiri. Maka sudah layak ya. Langkah-langkah mengunggah bukti karya. Yang pertama, buka fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Kemudian klik tambah karya, kemudian ke karya saya ya. Kemudian pilih kategori karya yang akan diunggah. Jadi ada 3 ini, nanti kakak bisa melihat nanti. Kemudian yang keempat, pilih bukti karya yang akan diunggah. Pastikan Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda. Ini jika yang akan diunggah video gitu ya. Kemudian masuk ke akun YouTube dan akun Google Anda. Kemudian izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Pilih video yang akan diunggah, lengkapi rincian video, dan klik simpan video. Kemudian bagaimana cara mengembalikan bukti karya Anda? Membagikan ya. Cara membagikan bukti karya Anda. Ini berbagi. Buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Dan yang ketiga, bukti kategori karya yang Anda ingin bagikan. Yang keempat, pilih karya Anda. Jadi nanti klik saja pilih karya Anda yang telah diunggah. Kemudian cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah memberikan bukti karya sebelum catatan. Untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja.
Kemudian yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan apa yang telah mendapatkan validasi. Jadi ya itu saja yang akan dimunculkan di PMM-nya, Kak. Yang sudah terverifikasi gitu. Nah, monggo Kakak nanti ini tanya jawab seputar bukti karya, Kakak bisa menyampaikan kalau nanti ada hal-hal yang perlu dijelaskan kembali terkait dengan bukti karya ini. Monggo Kak. Dari siapa dulu nih? Monggo Kak Triana. Oke, terima kasih Kak Usman. Tentunya tanya sebentar. Tadi saya sepintas mendengarkan tentang bukti karya itu dan saya dengarkan yang ditanyakan Bu Haryati tadi. Maaf Kak Usman kedengaran mboten nggih? Nggih, kedengaran Kak, monggo. Oh iya, saya nggak pakai headset soalnya. Nggih. Ini jadinya bukti karya itu buat seperti PPT itu boleh video atau foto dari perjalanan kita belajar atau gimana ya Kak Usman? Betul Kak. Jadi di bukti karya ini ada dua hal yang boleh nanti atau dibuat gitu ya. Pertama Kakak boleh membuat video, atau yang kedua itu membuat PDF. Nah, jenisnya PDF itu ada beberapa yang bentar saya tampilkan lagi. Oh ini ya. Nah ini yang PDF-nya itu Kakak boleh praktek pembelajaran. Jadi praktek pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Nah, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen. Ya, atau dua-duanya. Kalau praktek pembelajaran mungkin bisa dua-duanya kayak bisa bentuk dokumen atau video boleh. Begitu pula dengan praktek baik. Praktek baik juga ada dua Kak. Monggo silakan nanti bisa video boleh atau bentuk penjelasan dari video itu sendiri gitu. Nanti monggo silakan. Tapi ini bentuknya praktek baik ya. Tidak ada latar belakangnya, ada tujuan dan seterusnya itu bisa dimunculkan di situ. Seperti membuat best practice ya kalau biasanya praktek baik. Kemudian kalau misalkan saya mau ini saja, modul ajar saja boleh, monggo. Nanti kalau modul ajar itu bentuknya PDF. Tapi kemudian tadi ada yang bertanya apakah boleh mengupload video modul ajar yang sudah ada gitu. Boleh saja, monggo Kak. Nanti modul ajar mana yang sekiranya kakak-kakak itu sudah yakin bahwa itu tuh lengkap gitu kayak lengkap dan sudah dilengkapi dengan tadi mengaitkan dengan pembelajaran people design dan seterusnya itu sudah muncul di situ. Terus kemudian pembelajaran juga berpusat pada peserta didik juga, itu juga bisa ini. Tapi kalau masih bentuknya belum berpusat pada peserta didik itu monggo sebisa mungkin itu harus berpusat pada peserta didik karena ini merupakan hasil belajar dari awal kita belajar, kemudian kita mendapatkan hasilnya, dan hasil itu dituangkan dalam bentuk modul ajar itu sendiri. Jadi modul ajar yang sudah ada bisa dimodifikasi agar lebih sempurna, monggo silakan gitu ya. Begitu Kak Triana? Oke Kak Usman, sedikit ada gambaran tapi masih bingung nggih. Nggih, pripun? Ini berarti praktek baiknya itu berbeda dengan yang sudah kemarin dibuat ya Kak Usman ya?
Jadi seperti buat lagi kan ini. Kalau misalkan kan ada pilihan kayak ada tadi praktik baik atau praktik pembelajaran atau modul ajar. Bisa itu. Nanti kalau misalkan ini kok masih belum sempurna atau masih pengen dirubah, saya bikin lagi yang baru, boleh, monggo. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan atau ketentuan pembuatan modul ajar yang ada gitu ya. Misal ada prasyaratnya, kemudian prasyarat pembelajaran maksudnya. Contoh, mungkin kakak juga sudah memahami ya, kemudian menggunakan ABCD dan seterusnya itu kan kemarin sudah waktu luring itu daring itu sudah dijelaskan. Kakak juga sudah membaca, mungkin ada ABCD, kemudian ada tujuan pembelajarannya, ada CP-nya dan seterusnya, ada evaluasi kegiatan inti dan seterusnya. Mungkin bisa jadi pertimbangan untuk misalkan di awal belum ada, itu bisa dilengkapi di situ. Oke. Jadi nganu ya Kak Usman, misalnya ya di depan itu ada RPP-nya, terus nanti ada video atau foto kegiatan dalam pembelajaran itu, seperti itu tuh Kak Usman, atau gimana? Ini memilih ya Kak ya, memilih saja. Kalau ini memilih, kan namanya pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. Jadi pilihan. Okay. Jadi ini pilihan. Milih dari 3 ini. Betul. Oh, alah, nggih. Monggo bentuknya seperti apa? Praktek baik kah atau modul ajar kah atau praktek pembelajaran maksudnya? Oh, nggih Kak Usman. Seperti itu, Kak. Saya kira itu nggih, matur nuwun. Sudah agak ada gambaran sedikit. Terima kasih Kak Usman. Oke, nanti karena ini kan setelah kakak semua membuat ini dan mengunggahnya, nanti akan diupload di PMM itu sendiri dan akan disaksikan oleh atau di PMM-nya akan di PMM-nya kan biasanya dibaca oleh banyak orang di sana gitu. Jadi benar-benar ini harus perfect, harus baik lah gitu, paling tidak untuk kalau misalkan mau mengambil yang aksi nyata yang modul ajar gitu misalkan, modul ajar yang aksi nyata dalam bentuk PDF ini. Nggih Kak Usman. Makasih. Sama-sama Bu Kak. TG. Monggo. Monggo Bu TG. Iya. Saya juga gambarannya masih abu-abu. Jadi kalau saya ini mungkin ya daripada semoga abu-abu nanti terus menjadi kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih ya. Yang ini yang untuk praktek aksi nyata ya Pak ya? Ini bukti karya Kak. Yang aksi nyata yang di awal itu tadi. Maksudnya kita yang RTL itu loh, yang RTL. Oh iya, rencana lanjut. RTL itu saya matur nanti kalau kurang benar, kurang apa langsung jenengan luruskan ya. Mohon izin, mohon maaf. Itu kan berarti kalau saya besok langkahnya yang pertama membuat program. Setelah membuat program baru saya sosialisasikan ke rekan-rekan guru karena ada yang otomatis kita libatkan. Ya, itu kita dokumentasikan. Setelah kita libatkan, kita akan membuat SEM, Sport Education Model. Jadi kita melibatkan kelas 4, 3, 4, 5, 6. Karena tempat saya kan gurunya tidak banyak, jadi ada yang jadi itu dan sebagainya. Apakah keterangan yang saya aturkan ke jenengan ini salah atau bagaimana? Mohon masukannya. Saya tampilkan untuk RTL ya Kak ya. Tugasnya seperti ini Kak. Saya tampilkan saja. Nah, yang RTL itu seperti ini. Kelihatan nggak ya? Jadi nanti di sini ada ketentuannya Kak. Kelihatan nggak Usman? Ketentuannya di tahapan ini sangat menarik dan menantang ya, Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah program yang komprehensif secara menyeluruh tahap demi tahap dalam 1 minggu ke depan. Jadi kalau kemarin kan kita minggu
berapa ya, minggu kemarin ya kayak. Yang pertama ada tadi betul ada membuat dulu, kemudian mempresentasikan ke pihak-pihak yang terlibat, kemudian ada pelaksanaannya, setelah itu ada evaluasinya gitu. Oh, ada evaluasinya. Iya. Nah, setelah itu nanti di dalam komponennya itu, misalkan ya ada kalau di komponen-komponen yang muncul di sini itu ada komponen judulnya seperti apa, ini adalah latar belakangnya bagaimana. Nah, kalau latar belakang itu kan tadi ada di sini banyak kayak ketentuannya, nanti bisa dibaca di LMS. Iya, siap. Kemudian tujuan programnya bagaimana, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan seperti apa. Kemudian struktur programnya bagaimana, ini juga sudah dijelaskan. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dan ini ada kaitannya dengan implementasi asset-based learning yang sudah kita diskusikan di beberapa waktu yang lalu, Kak. Ini adalah evaluasi, sudah ada di sini evaluasi. Kemungkinan sudah mengaitkan atau mencantumkan kemungkinan tantangan. Nah, itu juga nanti bisa dijelaskan di situ, Kak. Nanti kakak bisa dokumentasinya berupa video, foto kegiatan, atau dokumen lain yang relevan. Kemudian diunggah di LMS untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik dari fasilitator. Seperti itu Kak TG untuk RTL-nya. Ya, Jadi siap. komponen sudah di sini lengkap gitu. Tentunya. Nanti bisa dibaca di LMS. LMS ya. Oke. Berarti 2 ini kita buatnya ya, bukti karya dewe. Iya. Betul. Nah, jadi bedanya. Jadi sebetulnya kalau kemarin kakak semua sudah membuat RPP atau modul ajar ya, modul ajar. Iya. Saya kira sekarang sudah membuat modul ajar semua ya, kayak saya kira sudah semua kakak sudah membuat itu. Nah, kalau misalkan modul ajarnya itu orisinil dari apa yang terjadi di lapangan misalkan. Terus kita mengaitkan dengan CP-nya gitu, mau ngambil CP yang fase berapa gitu misalnya itu. Terus dibuat perfect mungkin, ada asesmen prasyaratnya, ada kemudian tujuan CP-nya, ada tujuan pembelajarannya, terus ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, misalkan indikator-indikator yang perlu dijelaskan di situ juga bisa dicantumkan. Itu memang bisa panjang Kak itu untuk ininya. Tapi itu orisinil yang kita buat di kelas kita gitu. Jadi bukan ngambil dari mana terus kemudian kita ini. Jadi ini benar-benar karya kita sendiri, karena kalau di bukti karya ini kan memang harus orisinil. Tadi sudah kita bersama-sama menyaksikan di sini bahwa ini karya orisinil dari kakak semua, tidak boleh menjiplak atau memplagiat. Kalau nanti memplagiat, ya akan ada, kan pernyataan sudah dibuat oleh kakak semua, itu nanti akan ada konsekuensi dari itu semua nanti. Apalagi nanti dilihat orang banyak itu, kalau kita asal-asalan membuat kan malu juga kita gitu, istilahnya gitu. Ngoten Kak. Jadi kalau RTL itu, maaf RTL. Kalau bukti karya ini sebetulnya hasil dari rangkuman selama kita proses pelatihan yang kemarin itu diwujudkan dalam bentuk ini gitu Kak. Jadi pelatihan PJOK dimunculkan dalam bentuk ini. Jadi nanti dalam akan ada semacam pembelajaran yang berpusat pada peserta didiknya. Jadi dikaitkan dengan itu juga. Jadi banyak hal yang muncul nanti di dalam modul ajar itu. Terus rubriknya seperti apa. Kemudian ada
referensinya dari mana dan seterusnya itu juga dicantumkan. Kalau misalkan ada foto-foto, nah foto-fotonya nanti dimunculkan ada surat pernyataannya gitu. Seperti ini gitu. Masih ada lagi Kak TG yang disampaikan? Sementara cukup. Nanti saya komunikasi dengan rekan-rekan. Baik Kak TG, nanti monggo komunikasikan. Oke, Kak yang lain. Kak Usman. Oh, Ji, monggo. Kak Usman. Oh, Ji, Kak Triana, monggo. Ini nanti di-share mboten nggih? Kalau enggak mau saya foto. Di-share enggak? Nanti saya share, Kak. Oh, nggih sampun. Tapi mohon nanti jangan disebarluaskan nggih. Oh, nggih siap. Jadi untuk kalangan sendiri saja. Ya. Siap Kak Usman. Saya share-nya di grup ya. Kak Usman, satu lagi. Video RTL itu. Video yang RTL itu kan kemarin sudah ngupload PPT yang saya tanyakan itu loh. Video RTL itu paling lambat kapan nggih? Kalau di sini RTL. Sudah lewat. RTL. Due date-nya itu tanggal 16 November. Masya Allah. Oke, unggah tinggal ngupload ya, saya bingung ini. Oke. Sudah Gak apa-apa, tinggal mau di-upload saja. Gak apa-apa. Di itu apa enggak? Itu di yang web URL itu. Iya. Jadi ketentuannya sudah situ. Oh, nggih. Linknya gitu kan? Nggih, linknya saja. Oh iya, misalkan sudah. videonya sudah ada di YouTube. Baru ketemu ini tadi. Oh, nggih. Nggih, Kak Usman. Nun. Jadi, sami-sami Kak. Monggo kakak yang lain masih ada yang disampaikan untuk kaitannya dengan pembuatan bukti karya, karena ini tugas akhir dari kakak-kakak semua. Mudah-mudahan tidak ada kendala nih Kak dalam penyampaian pembuatan bukti karya ini maupun pengunggahannya nantinya. Nanti kalau ada kendala ya chatting sama jenengan boleh kan Pak Usman? Boleh, monggo Kak. Boleh, silakan. Nah, kemudian ini ada slide yang berikutnya. Yang pertama, tidak dapat diunggah video melalui akun YouTube. Apabila Anda mengalami kendala tidak bisa mengimpor video pada halaman bukti karya melalui akun YouTube, Anda dapat melakukan impor video dengan tautan. Jadi nanti di tautan ada tautannya dimunculkan juga di sini. Nanti bisa dilihat di bukti karya. Ini sudah masuk PMM ini Pak. Kemudian selanjutnya langkah upload video dengan tautan. Jadi misalkan tadi ada tautannya kayak. Yang pertama, pilih tab belum impor. Ini kan ada tulisan 60 ini belum impor. Lalu Anda dapat klik impor dengan tautan. Nah, di bawah sini ada impor dengan tautan gitu. Pakainya ini. Oke, Kak. Kemudian lengkapi tautan dengan rincian video yang ingin disampaikan, yang disimpan. Nah, ini sini lengkapi. Jadi tempat tautan video, tempel tautan video YouTube. Jadi nanti linknya YouTube disampaikan di sini, ditempel saja. Kan. Kemudian langkah-langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Yang pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube
Anda. Pastikan video tidak disetel menjadi untuk pribadi. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Kemudian visibilitas video bukti karya. Nah, ini kendala video di setel untuk pribadi. Nanti kalau kakak biasanya kan mau upload di YouTube, itu sudah dipastikan di setting videonya itu bukan private ya kak, atau pribadi. Kakak sudah punya akun YouTube semua? Channel YouTube Belum, sudah punya? Saya belum punya. Oh, oke, nanti mungkin bisa. Kalau sudah punya, nanti bisa kalau sudah punya biasanya sudah ini kak, sudah sering mengupload ya, dan tahu mana yang di setting pribadi atau ke public gitu. Nanti di setting yang public saja, jangan yang private. Itu nanti di YouTube-nya kak. Jadi settingan di YouTube nanti ini seperti ini. Kak Tegi nanti bisa minta bantuan ke teman-teman yang sudah punya channel YouTube nih kak. Ya, besok saya buat ya. Oke kak, monggo. Nanti bisa di-upload di setting, kalau videonya di setting tidak private tapi itu public. Nanti kalau di setting untuk pribadi sekalian seperti ini kalau dibuka oleh orang lain. Kemudian langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Kunjungi, ini malah ada aturannya, ada settingannya ini kak. Kunjungi studioyoutube.com, lalu pilih konten. Ada konten di sini. Nggak tahu kelihatan nggak kak? Udah kelihatan ya, kecil nih. Pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik private pada kolom visibility. Di sini ada private, itu nanti diganti public bisa. Nah, setelah itu ada pilihan, ada public, ada publish. Nah, hanya di publish saja atau ke public. Maaf. Klik publish, lalu klik publish, jadi dua kali. Jadi ke public dulu, terus itu dipublikasikan atau dipublish. Nah, ini kendala video yang tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta. Nah, kakak yang menggunakan misalkan ada musik-musik gitu ya, musik pengiring, nah itu hati-hati. Hati-hati menggunakan backsound-nya itu. Misalkan mau menggunakan backsound kalau nanti bukti karyanya menggunakan video. Karena bisa jadi ketika kakak menggunakan video yang ada backsound-nya, nah backsound itu kan ada hak ciptanya gitu. Nah, pastikan hak yang backsound-nya itu tidak terdapat hak cipta atau free copyright atau free hak cipta. Jadi nanti bisa diambil dari YouTube itu sendiri, kan ada biasanya di musik gitu. Kalau kita udah punya channel YouTube, biasanya ada di bawah itu ada library udah, itu gratis kak kalau di situ. Tapi kalau kita ngambil dari tempat lain gitu, itu biasanya copyright. Nah, masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Kemudian langkah-langkah mengecek hak cipta. Oh, ini untuk mengecek hak cipta saja, Kak. Jadi kunjungi studioyoutube.com, lalu pilih konten, pilih video yang ingin diperiksa. Kemudian pilih copyright. Di sini udah pilih copyright.
Kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Oke, terakhir, pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui bit.ly/informasi bukti karya. Baik, kakak semua, ada yang disampaikan tentang teknis pembuatan bukti karya? Kalau tidak ada, mari kita akhiri untuk kegiatan atau pertemuan tatap muka pada kesempatan kali ini. Ada, Kak? Sambil jalan aja ya Kak Usman. Jadi, Kak, monggo. Besok bisa chat WA kan? Baik, siap. Nggak apa-apa, monggo. Iya. Bismillah Bu Triana. Ya Bu. Aku juga mau rampung ini. Yang penting dikerjakan. Oke. Baik, kakak semua, kita sudah di ujung kegiatan atau acara pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk peningkatan kompetensi guru-guru PJOK yang hebat. Amin. Kalau tidak ada, nanti untuk pertanyaannya bisa lewat via WA. Monggo silakan kakak yang mau bertanya. Silakan. Kalau misalnya di sini belum ada pertanyaannya, mari kita akhiri untuk sesi pada kesempatan kali ini. Berdoa, menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kakak. Sebelumnya kita akan foto bersama seperti biasa. Ya, monggo bisa dihidupkan kameranya, Kak. Kak Joko hari ini running suarane? Wah, ini Kak Mas yang muncul. Baru rapat, Kak. Nah, ini Kak Suparjo. Iya. Baik. Ya, kita foto. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih Kak semua. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya yang sangat padat ya Kakak-kakak. Selamat mumet. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bisa. wabarakatuh. Bismillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagi wabarakatuh. Terima kasih Kak Usman. Sama-sama Kak. Terima kasih. Sok rampung bakso ya Bu. Terima kasih Kak Usman. Sama-sama Kak Dini. Ayo. Lagi. Besok rampung bakso. Nanti diwarai ya. Uploadnya tadi rumit.